Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, sidang jemaat dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada saat ini. Apa kabarnya? Tentu saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara dalam keadaan baik dan sungguh amat baik. Mengucap syukurlah kepada Tuhan untuk segala berkat anugerah pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa menikmati kehidupan ini. Kita bisa menikmati udara yang segar, kita bisa menikmati segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita, dan yang seringkali kitalah yang gagal memahami rencana Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan bukan saja untuk kepentingan kita, tetapi hendaklah apa yang kita lakukan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, mari kita merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta hikmat Tuhan, supaya kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk segala berkat anugerah, kebenaran hidup kami, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau sungguh sangat baik bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau menyampaikan pesan-pesan firman-Mu bagi kami semua. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang berdosa ini, tahirkan Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan pesan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Haleluya Bapa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi ini terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 6. Kita akan belajar tentang surat Tuhan melalui Rasul Yohanes kepada jemaat di Sardis, dengan satu perikop yang diberikan oleh Lai kepada jemaat di Sardis. Nah, apa yang terjadi dengan jemaat-jemaat Tuhan yang dikirimi surat oleh Paulus, yang Paulus dapatkan itu semua dari petunjuk dari Tuhan? Kita tahu bahwa rupanya Tuhan menyampaikan pesan kepada mereka secara terbuka. Kalau itu baik, Tuhan memuji mereka, memberikan pujian yang luar biasa kepada mereka. Tetapi kalau itu buruk, Tuhan tidak segan-segan untuk menyebutkan sebagai celaan atas mereka untuk mereka bertobat. Jadi kunci yang Tuhan sampaikan adalah supaya mereka bertobat. Tuhan tidak menginginkan setiap umat manusia jatuh dalam dosa dan terjauh dari dirinya dan diperdaya oleh iblis. Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan menginginkan supaya setiap umat manusia, mereka adalah orang yang selalu hidup bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan tidak menginginkan nama mereka terhapuskan dalam kitab kehidupan, tetapi mereka selalu tercatatkan dalam kitab kehidupan, sehingga mereka adalah orang yang di mana Tuhan berada, disitulah mereka berada. Dan hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan mengingatkan kepada jemaat di Sardis. Jemaat di Sardis harus mereka kuat karena mereka teraniaya, karena mereka tersiksa, tetapi mereka harus kuat dalam mengikuti Tuhan. Itu sebabnya bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Tidak ada yang sempurna, tetapi ingatlah bagaimana mereka kuat. Mereka sanggup menghadapi segala tantangan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, barang siapa yang menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Tuhan tahu bahwa mereka sedang dalam kesusahan besar sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada jemaat Sardis bahwa mereka akan mendapatkan bagian yang Tuhan percayakan kepada mereka, asalkan mereka tetap setia kepada
Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan melihat penderitaan mereka, Tuhan melihat aniaya mereka, dan Tuhan tidak tinggal diam. Nah, apa yang menjadi berkat bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta sidang jemaat semua? Perhatikanlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu memimpin kita senantiasa. Itu sebabnya kuatkan hatimu, kuatkan imanmu sebagai pengikut Kristus. Percayalah, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan saat ini, semua Tuhan mengerti. Dan orang yang menghadapi berbagai macam ujian, dia akan timbul seperti emas yang berharga nilainya. Dan itu juga akan terjadi di hadapan Allah ketika orang yang menghadapi aniaya dan dia tetap setia kepada Allah. Saya percaya itu bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberikan kepadanya mahkota. Tuhan pasti memberikan kepadanya sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Hidup ini singkat, hidup ini sementara. Dan orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi ini. Sungguh kami diberkati, kebenaran firman Tuhan menguatkan kami. Biarlah Engkau menjadi teladan dalam hidup kami, dan kami rindu kami kuat mengikut Engkau. Berkati kami Tuhan dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Beri kami hikmat untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami percaya iman kami kuat oleh karena Engkau. Haleluya Bapa. Amin.